Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pencinta Bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang istilah-istilah penting dalam dunia bisnis saham. Langsung saja, istilah yang pertama yaitu sekuritas ataupun perusahaan sekuritas adalah jembatan antara investor dengan pasar modal. Nah, yang mana perusahaan ini dia sudah memiliki lisensi dari OJK. Nah, untuk bisa melakukan pembelian saham terlebih dahulu kita harus membuka rekening saham di perusahaan sekuritas. Di sini beberapa contoh perusahaan sekuritas dan istilah berikutnya yaitu RDN ataupun singkatan dari rekening dana nasabah adalah sebuah rekening dana yang dibuka di bank yang menjadi partner dari broker ataupun perusahaan sekuritas. Nah, jadi RDN ini fungsinya untuk menyimpan dana investasi kita di suatu sekuritas tersebut. Dan pada saat kita melakukan registrasi di suatu sekuritas, maka kita akan dibuatkan suatu rekening dana nasabah ataupun rekening terpisah. Jadi dana yang kita simpan ini bukan kita letakkan ataupun investasikan di suatu sekuritas, melainkan dibuatkan suatu rekening terpisah yang disebut dengan RDN. Dan apa itu BI? BI singkatan dari Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan sistem perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Dan kemudian apa itu IDX? IDX adalah singkatan dari Bursa Efek Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris yaitu Indonesia Stock Exchange. Nah, jadi untuk BI sama IDX itu adalah sama. Dan selanjutnya apa itu emiten? Emiten merupakan sebutan untuk perusahaan yang sudah mencatatkan atau mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Di sini beberapa contoh daripada emiten. Dan lanjut ke istilah berikutnya yaitu apa itu IHSG? IHSG singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan adalah nilai akumulasi dari keseluruhan saham ataupun emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itulah yang disebut dengan IHSG. Istilah berikutnya yaitu delisting adalah emiten yang telah dicatatkan di bursa dan dikeluarkan oleh pencatatan akibat dari gagalnya pemenuhan persyaratan bursa. Dan ada dua jenis delisting yaitu delisting yang pertama delisting atas permintaan dari emiten yang bersangkutan. Dan delisting yang kedua yaitu delisting yang berdasarkan yang dilakukan secara paksa oleh Bursa Efek. Dan lanjut ke penjelasan berikutnya. Apa itu bandar? Bandar ataupun yang disebut dengan market maker adalah seseorang yang dipercaya sebagai pengatur harga saham ataupun penggerak saham. Itulah yang disebut dengan bandar ataupun market maker. Dan istilah selanjutnya apa itu saham blue chip? Nah, yang mana saham blue chip adalah saham yang sudah mumpuni di bursa karena dikenal memiliki kapitalisasi pasar sangat besar dan track recordnya ataupun kinerja yang cukup bagus. Contoh daripada saham blue chip seperti ada BBRI, ada Telkom, BBCA, BMRI, dan lain sebagainya. Dan istilah selanjutnya yaitu tentang apa itu saham gorengan. Jadi saham gorengan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah perusahaan yang bisa diatur naik turunnya sehingga memiliki risiko investasi yang tinggi, makanya disebut dengan saham gorengan. Dan masuk ke istilah berikutnya yaitu apa itu saham digoreng. Nah, yang mana saham digoreng yaitu keadaan di mana suatu saham sedang dimainkan harganya oleh bandar ataupun market maker disebut dengan saham digoreng. Dan lanjut apa itu saham gocap? Nah, saham gocap yaitu saham dengan harga Rp50. Ini per lembar bukan per lot, melainkan yaitu per lembar. Nah, ini adalah batas bawah harga saham terendah sesuai peraturan BI. Jadi saham gocap itu saham yang harganya Rp50 per lembar, maka istilahnya disebut dengan saham gocap. Nah, kemudian apa itu saham nyangkut? Jadi saham nyangkut ini adalah posisi trader yang sudah dalam posisi rugi ataupun floating loss dan dibiarkan
lama nyangkut disebut dengan saham nyangkut. Nah, kemudian apa itu pom-pom? Jadi pom-pom adalah saham yang diisukan atau dikabarkan akan terbang dan terus dipromosikan supaya banyak yang percaya dan ikut pembelian saham tersebut. Inilah yang disebut dengan pom-pom. Dan apa itu serok? Serok adalah pembelian saham dalam jumlah banyak karena harganya sedang diskon alias buy on weakness atau disebut dengan serok. Nah, apa itu capital gain? Yang mana capital gain itu yaitu keuntungan yang didapat dari selisih harga beli dan harga jual. Contoh pada saat kita melakukan pembelian di harga Rp1.000 dan kemudian harga naik menjadi Rp1.500, selisih dari keuntungan 1.000 ke 1.500 yaitu Rp500. Inilah yang disebut dengan capital gain. Nah, apa itu dividen? Dividen yaitu pembagian laba perusahaan kepada seluruh pemegang sahamnya ke semua investor berdasarkan banyaknya proporsi lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham ataupun investor tersebut, disebut dengan dividen. Dan apa itu bid? Nah, bid adalah antrian beli dalam satuan lot di setiap harga. Nah, kolom bid ini menunjukkan antrian pembelian. Jadi semakin ke bawah harganya akan semakin kecil ataupun murah. Dan antrian bid yang paling tinggi ini dinamakan best bid ataupun antrian pembelian di harga terbaik. Nah, kemudian apa itu as? As adalah antrian jual dalam satuan lot di tiap harga. Nah, yang mana kolom as semakin ke bawah seperti ini, maka harganya akan semakin tinggi ataupun mahal. Dan antrian as di paling atas ini dinamakan best offer ataupun penawaran jual di harga termurah. Dan lanjut ke istilah berikutnya yaitu apa itu HK. Nah, yang mana HK ini singkatan dari hajar kanan, di mana trader ini membeli saham di harga offer ataupun harga jual terdekat. Nah, supaya segera mendapatkan saham yang diinginkan tanpa perlu menunggu lama atau bahkan tidak kebagian. Dan kemudian apa itu haki? Yang mana haki ini adalah singkatan dari hajar kiri. Nah, yang mana trader ini menjual saham di harga bid terdekat. Tujuannya yaitu supaya sahamnya segera terjual dan supaya harganya tidak semakin turun. Inilah yang disebut dengan haki ataupun hajar kiri. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Agar channel ini tetap terus berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.